Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struct atau keyword struct. Mengenai keyword struct ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan keyword struct, dan yang lebih penting apa itu keyword struct. Kemudian perbedaannya antara struct versus class. Oke, sebenarnya saya nggak mau membahas mengenai struct ini karena struct dan class ini mirip sih, cuman satu bedanya. Nanti saya kasih tahu bedanya apa. Cuman gini, sepertinya ini akan jadi video saya yang terakhir dalam rangkaian seri pemrograman C++. Saya ingin menggenapkan jumlah video saya sebanyak 50. Ini video ke-49. Video ke-50 nanti cuma penutup aja. Anda silakan tonton yang penutupnya, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, jadi supaya genap 50 totalnya, total video tutorial C++ ini, jadi saya bahas keyword mengenai struct. Mungkin di antara Anda yang sudah ngikutin dari awal sampai sekarang mikir-mikir kok nggak pernah bahas tentang struct sih. Ya oke, saya bahas kali ini. Oke, struct. Apa itu struct? Jadi struct itu sebenarnya singkatan sih dari structure atau struktur. Lebih tepatnya struct ini kalau dulu ya, zaman dulu banget, waktu belum ada C++, masih pemrograman, bahasa pemrograman yang masih bernama bahasa pemrograman C, struct itu lebih sering digunakan untuk membuat struktur data. Ya, semacam database lah. Cara penggunanya sama penggunaan kelas. Jadi sejarahnya gini, dulu waktu belum ada C++, waktu dulu bahasanya itu masih C, bahasa C yang ditemukan oleh Pak Dennis Ritchie, seorang pakar bahasa pemrograman yang membuat bahasa pemrograman C++. Dia seorang yang sangat besar jasanya dalam dunia IT. Nah, jadi Pak Dennis Ritchie itu membuat bahasa pemrograman C, dan ada keyword-keywordnya di dalam, salah satunya struct. Nah, kemudian bahasa C ini dikembangkan lebih lanjut oleh Pak Bjarne Stroustrup. Pak Bjarne ini mengembangkan bahasa C menjadi lebih baik. Ada penambahan keyword, salah satunya class. Class ini adalah pengganti dari struct, karena class ini adalah pengembangan lebih lanjut dari fungsi keyword struct. Sudah paham ya tentang class ini? Di beberapa pertemuan sebelumnya saya udah bahas semuanya mengenai, nggak semuanya sih, singkat-singkat aja, membahas mengenai class. Jadi sebenarnya class itu sama aja dengan struct, cuma pengembangan lebih lanjut dari struct aja. Tapi saya tetap bahas di sini ya, sekedar nambah pengetahuan Anda. Oke, gimana cara penggunaan keyword struct? Sama dengan class sebenarnya, sama persis. Kita praktek langsung di code blocks, kemudian bikin sebuah project console application, kemudian next, kasih nama structure. Oke, kemudian next, finish. Oke, compilernya berjalan dengan lancar. Kemudian ini saya modif sedikit template-nya. Oke, penggunaan struct gimana? Sebenarnya sama dengan penggunaan class. Misalnya kita buat class, kemudian test misalnya, kemudian nah ini seperti ini. Class, nama kelas, kemudian class. Nah, ini keyword class, kemudian nama kelasnya, test. Membuat struct sama. Struct misalnya test 2, ya gini, sama persis, sama aja. Cuman bedanya apa? Bedanya cuman satu. Jadi kalau class dan struct, bedanya itu kalau class default membernya itu semua adalah private, mau dia variable mau function, semua member-member yang ada di dalam class ini sifatnya private defaultnya. Kalau kita nggak kasih nama, misalnya ada variable integer x, kemudian ada function void tampilkan
Nah, variabel dan function ini defaultnya adalah private. Itu di dalam dunia class. Kalau misalnya kita nggak menentukan access specifier-nya apa, defaultnya adalah private. Kebalikannya kalau di struct ya, semua default membernya itu adalah public. Jadi kalau di class, karena dia semuanya private, kita nggak bisa ngakses dari luar sembarangan. Makanya kita butuh yang namanya encapsulation. Sudah tahu kan encapsulation? Jadi kita buat variable, buat function, kemudian function lagi yang sifatnya public sebagai perantara untuk mengakses nilai-nilai member yang sifatnya private. Nah, kalau di dalam struct kita nggak perlu, karena semuanya defaultnya membernya adalah public, jadi bebas diakses dari mana saja. Ya, ini struct ini, makanya ini keyword zaman dulu banget. Yang sekarang ya masih ada sih yang pakai, tergantung kebutuhan. Kalau nggak mau repot-repot menentukan access specifier, kalau kita nggak mau repot-repot melakukan encapsulation, kita lebih cocok pakai struct. Oke, paham ya? Jadi perbedaannya cuma satu, default access specifier-nya aja. Kalau di class itu private, kalau di struct itu public. Nah, oke, contohnya begini, contoh prakteknya. Nah, ini hapus dulu. Oke, misalnya ada sebuah kelas namanya test ya. Nah, kemudian kita tes, misalnya tes, bikin objek namanya tes. Kemudian tes terus isinya X, saya isi dengan nilai 1. Kemudian saya tampilkan nilainya. Shout, kemudian tes titik X. Kalau di compile, kalau build and run pasti nggak jalan. Tuh, nggak jalan kan? Karena lihat di sini error pesannya X itu private within this context. Artinya X itu sebuah member dari class yang sifatnya private, nggak bisa diakses sembarangan dari luar. Harus ada encapsulation. Nah, kalau misalnya kelas ini kita ganti dengan struct seperti ini, kemudian kita build and run, programnya jalan, nggak ada masalah, karena default member access specifier dari default member di dalam struct itu defaultnya adalah public gitu. Paham ya? Pasti paham dong, gampang kok ini, gampang banget. Sama dengan class, bedanya ya access specifier-nya aja. Oke, bedanya lagi kalau kita mulai melakukan inheritance atau turunan. Jadi misalnya gini, kalau struct ini saya ganti jadi kelas ya. Oke, ini kayaknya saya agak lupa terangkan waktu membahas mengenai inheritance. Saya lupa, udah saya terangkan apa belum ya mengenai default inheritance-nya? Ya oke, saya terangkan deh sekarang di sini. Oke, jadi kalau kita membuat kelas turunan dari tes, caranya gampang. Misalnya kelas, kemudian tes 2 misalnya. Saya punya kelas tes 2 yang merupakan turunan dari test. Oke, ini kelas kosong aja. Kemudian di sini tes 2 ini, nah ini tes 2 ini punya objek namanya tes. Kemudian tesnya saya kasih, saya akses nilai X di dalamnya sama dengan 1. Kemudian saya build and run, programnya error. Kenapa error? Coba lihat sini, error X itu private within this context. Jadi X ini private. Kenapa private? Padahal kan dia turunan ya. Coba ini saya apa karena di sini sifatnya private? Oke, kita ganti gitu. Coba jadi public sini ya. Kita ganti jadi public misalnya. Jalan nggak?
Enggak juga. Pesannya sama. X ini inaccessible, tidak bisa diakses within this context. Kenapa? Karena jadi begini, X ini dianggap private. Kok private? Padahal kan dia turunan. Nah, jadi begini. Kalau kita membuat kelas turunan, lalu kita tidak menyatakan specifier-nya, class modifier-nya itu sifatnya apa, maka default-nya dia akan private. Kalau Anda kembali ke pertemuan sebelumnya mengenai membuat kelas turunan, kita kan bikin kelas turunan seperti ini, class, nama kelas turunannya, kemudian access modifiernya misalnya public. Nah, seperti ini. Kemudian kita compile, dia jalan. Tapi kalau public ini kita hapus, dia error. Kenapa? Karena kalau saat kita membuat kelas turunan, apabila kita tidak menyebutkan kelas turunan itu diturunkan dengan modifiernya tipe apa, modifier apa specifier ya? Ya oke lah, specifier deh. Kalau kita tidak temukan specifier itu seperti apa, maka defaultnya kelas turunan akan diturunkan sebagai private. Itu sudah aturan sistem dari compiler C++. Itu sebabnya program ini jadi error karena X-nya ini menjadi private, nggak bisa diakses dari kelas turunan gitu. Kecuali kalau di sini dijadiin, di sini kita ubah sebagai public, baru dia bisa jalan gitu. Oke, gampang ya. Ya ini anggap aja ini kilas balik sedikit mengenai kelas turunan. Oke, contoh lain lagi, misalnya gini. Kita bisa kembali ke kata kunci struct ya. Kita bisa menurunkan, membuat kelas turunan juga dengan keyword struct. Caranya sih gampang. Ini publicnya saya hapus dulu. Kalau kita gunakan kata kunci struct, kemudian kita buat kelas baru, kelas turunan baru, test2 yang merupakan turunan dari test. Oke, kemudian kita build and run. Programnya jalan, nggak ada masalah. Jadi kalau menggunakan struct, ini salah satu keuntungannya, kita nggak usah repot-repot masukin access specifier turunannya ini bentuknya apa, mau dia private, mau protected atau public, kita nggak perlu isi, kita kosongin aja seperti ini. Kita nggak perlu masukin di sini public, ini nggak perlu. Karena apa? Karena struct itu adalah sebuah kelas sebenarnya ya, sebuah kelas yang default membernya itu udah public, jadi kita nggak perlu sebutin public lagi. Kalau misalnya kita paksa kita masukin public juga ya it's okay, nggak masalah, cuman ya ngapain, sebab struct itu sendiri, karena yang namanya struct itu sendiri adalah kelas yang member-member di dalamnya sifatnya udah public, jadi nggak perlu lagi diturunin sebagai public begitu. Gimana, paham? Paham dong, gampang kok, ini sangat mudah, sangat gampang. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah belajar mengenai struct versus class, yakni kita sudah kenal yang namanya keyword struct, berikut contoh penggunaannya seperti apa. Lalu saya sudah terangkan tadi perbedaan antara struct versus class. Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Iya, bedanya cuma satu, access specifier membernya saja. Kalau di dalam class, default membernya adalah private, tapi kalau di dalam struct, default membernya adalah public. Oke, kayaknya dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.